Sekarang mari kita lihat apa-apa saja yang bisa dihasilkan dari menganalisis data DHS. Dengan menggunakan konsep Effective Coverage Framework yang telah dijelaskan di sesi sebelumnya, kita pertama-tama bisa menggunakan DHS untuk memaparkan hasil cross-sectional analysis, atau dengan menggunakan satu wave saja dari DHS 2017. Di sini kita lihat bahwa target populasi untuk berbagai layanan kesehatan ibu dan anak yang sedang kita analisis itu berbeda-beda. Misalnya untuk family planning atau KB, itu ada 72.000 wanita usia reproduksi yang masuk di dalam sampel penelitian kita. Tetapi untuk ANC dan persalinan ada 39.273 wanita, karena kita hanya memasukkan wanita-wanita yang melahirkan dalam kurun 3 tahun terakhir saat dia disurvei DHS, dan hanya anak terakhir saja untuk menjaga tidak adanya bias ingatan atau recall bias. Dan untuk imunisasi anak, ada 27.000 anak usia 1-2 tahun yang menjadi target imunisasi baduta atau bawah 2 tahun. Untuk komponen family planning atau KB, target kita adalah wanita usia subur yang masih aktif secara seksual, tidak sedang hamil, dan memang berniat untuk membatasi atau menjarakkan kehamilannya, dan belum tentunya ditubektomi atau pasangannya, suaminya, belum divasektomi. Service contact yang kita bisa definisikan di sini adalah semua ibu-ibu atau target populasi ini memiliki kontak dengan petugas kesehatan, dengan asumsi bahwa petugas kesehatan ini berpotensi atau memiliki kapasitas untuk memberikan layanan KB. Untuk crude coverage-nya adalah bahwa target populasi kita menggunakan metode kontrasepsi apa saja. Dan quality adjusted-nya adalah mereka menggunakan metode kontrasepsi modern dan juga mengetahui berbagai pilihan kontrasepsi dan paham akan efek samping. Hal ini disebut dengan Method Information Index khusus untuk program KB. Dan user adherence coverage atau kepatuhan dari target populasi ini adalah dinilai dengan menggunakan kontrasepsi sesuai dengan petunjuk pemakaian. Misalnya, kalau kontrasepsi modern yang dipilih adalah suntik, apakah kemudian suntiknya rutin setiap 1 atau 3 bulan tergantung jenis hormon yang dipakai. Atau apabila memakai IUD, apakah IUD-nya secara reguler diperiksa dan diganti. Dari hasil cross-sectional ini bisa dilihat bahwa dari target populasi kita yang 100%, itu kemudian service kontaknya atau target populasi yang memiliki kontak dengan petugas kesehatan itu turun menjadi 56%. Dari 56% ini, yang memakai metode kontrasepsi modern itu turun lagi menjadi 41%. Dan saat kita menanyakan apakah yang memakai ini juga sudah paham dengan risiko efek samping dan paham bagaimana cara mengatasinya, itu ternyata turun lagi menjadi 10%. Hingga akhirnya kita melihat juga kepatuhan pemakaian kontrasepsi ini. Dan kelihatan bahwa gapnya sangat besar, menjadi 9%. Jadi ya dari 100% populasi target untuk program KB yang benar-benar memakai kontrasepsi secara benar dan juga paham akan efek sampingnya, itu hanya 9%. Dari grafik semacam ini yang cukup cross-sectional saja, kita bisa mengetahui di mana gap layanan kesehatan KB. Untuk antenatal care, target populasi kita adalah ibu-ibu yang melahirkan dalam kurun waktu 3 tahun sejak dia diwawancara untuk DHS. Untuk service contact, kita memakai K1 atau layanan setidaknya 1 kali antenatal care selama dia hamil. Dan untuk crude coverage, kita pakai K4. Untuk quality adjusted coverage, kita memasukkan komponen-komponen yang bisa mewakili apakah layanan antenatal care yang diterima ibu tersebut berkualitas, termasuk pengukuran tekanan darah, urine sampelnya diambil, blood sampelnya diambil, dan juga diberikan atau diresepkan suplementasi tablet besi. Untuk user adherence coverage atau kepatuhan ibu tersebut selama hamil, itu dilihat dari apakah ibu mengkonsumsi tablet besi atau suplementasi besi setidaknya selama 90 hari selama kehamilan.
Dari cross-sectional analysis ini, di grafik yang kanan, bisa dilihat bahwa service contact dan crude coverage yang diwakili oleh K1 dan K4 itu sudah sangat tinggi, yaitu 97% untuk K1 dan 91% untuk K4. Namun, saat komponen quality adjusted coverage dimasukkan, itu cakupannya menjadi sangat-sangat rendah, yaitu hanya 25% saja. Dan cakupan ini tentunya menjadi lebih rendah lagi karena tidak semua ibu patuh minum 90 hari tablet besi. Jadinya ada gap-gap antara K1 K4 ke quality adjusted coverage dan kemudian kepatuhan dari target populasi. Sehingga hanya 16% dari ibu-ibu yang menjadi target populasi ini yang mendapatkan effective coverage untuk layanan antenatal care. Analisis cross-sectional yang sama juga bisa kita lakukan untuk komponen layanan persalinan, seperti yang terlihat dalam grafik ini. Dan tentunya kita bisa melihat komponen imunisasi anak dengan menggunakan Effective Coverage Framework dan Cross-Sectional Analysis menggunakan data SDKI 2017. Dilihat dari sini, service contact yang diwakili dengan DPT-1 cakupannya cukup tinggi di angka 78%. Namun, DPT yang lengkap 1-3 itu turun menjadi 70%. Dan apabila kita melihat target populasi yaitu anak-anak di bawah usia 2 tahun yang tidak hanya mendapatkan DPT yang lengkap 1-3 tetapi juga campak, itu cakupannya menurun lagi hingga 59%. Untuk grafik repeated cross-sectional data juga bisa dihasilkan dengan data DHS, yaitu menggunakan data DHS atau WAVE dari 2002, 2007, 2012, dan 2017. Misalnya, untuk tabel dan grafik yang dapat dihasilkan untuk family planning adalah seperti ini. Kita bisa melihat dari tahun ke tahun atau dalam hal ini dari WAVE ke WAVE, apakah ada peningkatan cakupan, misalnya dari quality adjusted coverage-nya family planning atau user adherence-nya. Dilihat dari sini antara 2017 dan 2002 misalnya, itu terdapat peningkatan yang lebih dari 2 kali. Di 2002, user adherence adjusted coverage untuk penggunaan KB itu ada di angka sekitar 12-13%. Dan cakupan ini meningkat hingga 22% di tahun 2017. Namun tentunya masih ada gap-gap yang cukup besar yang perlu segera ditangani untuk memastikan bahwa effective coverage program KB di Indonesia itu bisa mencapai outcome, yaitu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan menjarakkan kehamilan agar outcome anaknya sehat. Hal yang sama bisa kita lakukan tentunya untuk antenatal care yang juga menunjukkan beberapa perbaikan. Namun masih ada gap antara crude coverage atau K4 dengan komponen kualitas ANC. Dan juga tentunya untuk layanan persalinan sama halnya bisa kita lakukan, serta dan tentunya untuk imunisasi anak kita juga bisa menghasilkan tabel yang sama untuk melihat tren dari wave ke wave, apakah ada perbaikan dan gap yang paling besar itu masih ada di antara crude coverage atau quality atau user adherence, dan gap-gap itulah yang bisa segera ditangani untuk menghasilkan luaran kesehatan yang diinginkan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kedua, yaitu apakah ada asosiasi antara implementasi program JKN dan perubahan atau peningkatan cakupan layanan kesehatan ibu, kita bisa melakukan yang namanya metode time series analysis. Dan DHS juga telah sering digunakan untuk metode ini. Grafik ini menunjukkan ilustrasi sederhana untuk time series analysis, di mana kita memplot masing-masing cakupan untuk setiap tahunnya dari tahun 2000 sampai 2017. Di grafik kiri misalnya, garis vertikal berwarna merah itu adalah timing di mana JKN mulai diimplementasikan, yaitu di bulan Januari tahun 2014. Dan kita bisa memperkirakan apakah ada perubahan sebelum dan sesudah implementasi JKN dalam hal mempengaruhi cakupan layanan kesehatan ibu. Nah, kenapa kita punya data dari tahun 2000? Karena di data DHS ditanyakan semua kehamilan atau riwayat kelahiran setidaknya dalam kurun waktu 3 tahun sebelum DHS tersebut dilaksanakan. Jadi misalnya seorang ibu disampel di tahun 2002
dia apabila melahirkan di tahun 2000, maka informasi tentang kehamilan dan kelahirannya itu juga akan terekam di dalam DHS 2002. Beberapa data kosong itu antara lain karena ada gap antara DHS wave sebelumnya dengan yang berikutnya. Misalnya, apabila DHS dilakukan di tahun 2007 atau di tahun 2012, tentunya kehamilan atau persalinan yang terjadi lebih dari 3 tahun sebelum DHS itu dilakukan tidak akan terekam di tahun 2012. Jadi kita bisa melihat ada bolong-bolong data misalnya di tahun 2008 dan 2009. Dengan menggunakan data DHS yang sama, kita juga bisa menganalisis kesenjangan antar kaya dan miskin berdasarkan cakupan layanan KIA di level provinsi. Di grafik ini, provinsi-provinsi menggunakan data DHS 2017 dikategorikan sebagai provinsi dengan cakupan layanan KIA rendah, sedang, atau tinggi, yang dimana di grafik ini ditulis sebagai low coverage, moderate coverage, dan high coverage. Lalu, grafik-grafik batang yang ada di sini adalah mewakili kuintil kekayaan, mulai dari masyarakat atau ibu-ibu yang paling miskin hingga ibu-ibu yang paling kaya di provinsi-provinsi tersebut. Apabila kita melihat untuk yang ANC crude coverage, di provinsi yang cakupan layanan KIA-nya rendah atau low coverage provinces, kesenjangan antara si miskin dan si kaya jauh lebih besar dibandingkan di provinsi yang moderate coverage. Bisa dilihat bahwa low coverage provinces itu kesenjangannya misalnya dari ibu-ibu yang paling miskin itu cakupannya hanya sekitar 42%, dibandingkan dengan ibu-ibu yang paling kaya di daerah itu sudah mencapai sekitar 90-95%. Namun semakin tinggi coverage di provinsi tersebut, maka kesenjangan akan semakin teratasi, seperti terlihat di moderate coverage provinces, di mana bahkan yang paling miskin pun coverage-nya atau cakupannya sudah hampir mencapai 75% dibandingkan dengan yang ada di low coverage provinces yang hanya 40%. Demikian penjelasan singkat tentang bagaimana menggunakan data DHS untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian dan juga memproduksi beberapa visualisasi yang mungkin bisa menjawab isu-isu kesehatan di Indonesia atau untuk mengevaluasi beberapa program. Mudah-mudahan kita bisa lebih memahami bagaimana struktur data DHS, apa-apa saja variabel yang membuat kita tertarik ataupun yang bisa dieksplor lebih jauh untuk memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia dan layanan kesehatan masyarakat. Terima kasih.